Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin sholihah wa ala ma nawau bihi salafuna salihun. Ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin ilahil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sirri ainil wujud wa aslin nuri kulli mawjud Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mahmud wa ala alihi wa sahbihi adada kulli syaqiyyin wa mas'ud. Amma ba'du. Yang senantiasa kita hormati guru kita bersama Maulana Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya atalallahu umrahu wa adama sawabi wa ni'amihi alaihi. Amin Allahumma. Beserta segenap keluarga besarnya Al-Habib Husain bin Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya, pimpinan Majelis Jati Sumonegoro, beserta segenap jamaahnya yang saya cintai, bapak-bapak pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para habaib, para kiai, para hadirin wal hadirat. Alhamdulillah, malam hari ini kita bersama-sama baru saja mendengarkan tausiah yang menyentuh hati, menceritakan manaqibnya para aulia, di mana dikatakan manaqibus sholihin jundun min junudillahi ta'ala. Cerita perjalanan orang soleh ini menjadi tentara Allah untuk menjebol hati kita yang yaknah gitu. Hati kita yang nggak bener ini, insya Allah dengan mendengar ceritanya para aulia, insya Allah jebol dan pulang dari sini akan jadi genah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ketika akan pengajian tadi saya dipersilakan, saya teringat pada masanya Habib Ja'far yang kita kholi pada malam hari ini. Setiap Habib Ja'far bersama saya pengajian dan saya mau naik, saya jaluk dongane. Selalu beliau berdoa dan tidak lupa pasti menyebut datuknya Habib Jindan, Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Fatihahnya, kenapa Fatihahnya kepada beliau? Karena Habib Salim terkenal singa mimbar, dan kalau pengajian ini makbul, diterima oleh hati, Masya Allah. Jadi setiap Habib jaluk dongane Fatihah Habib Salim bin Ahmad bin Jindan mesti masuk, Masya Allah. Jadi kalau malam hari ini hallnya Habib Ja'far menghadirkan Habib Jindan, insya Allah pas. Dan yang tidak pernah ditinggal oleh Habib Ja'far Fatihah. Kalau untuk urusan pengajian Habib Salim bin Jindan, kalau untuk urusan madrasah kiai kok nyuwun pondoknya diparingi makmur, diparingi banyak santri, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, ya, pasti itu. Nah kalau orang minta yang lain-lainnya, hidupnya supaya enak dan sebagainya, Fatihahnya kepada datuknya Habib Bidin, Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, pasti Fatihahnya menyangkut itu. Ini yang dilakukan oleh Habib Ja'far Al-Kaf selama saya bersama dengan beliau, selalu begitu itu. Ini memang Masya Allah Habib Ja'far ahli isyarah. Kalau untuk urusan ceramah, yang paling hebat ceramahnya ini Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, maka Fatihahnya ke sana. Kalau urusan ini Fatihahnya ke sana. Kalau urusan sugih mesti wong sing sugih sing difatihahi. Wa iku amin kabeh mesti. Nah, baru saja kita mendengar bagaimana para aulia itu terhadap syafaqah di ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kejadian yang menggambarkan bagaimana Habib Ja'far ini syafaqahnya terhadap umat. Satu hari pengajian bersama dengan saya, Mbah Munir ada di sini. Kayak kurang ngerasani wong-wonge ono. Pengajian masuk ke dalam itu, semakin dalam itu air pasang ini semakin apa? Semakin jeru. Maka rumah-rumah di sana itu sudah nggak punya pintu, jendelanya sudah jadi apa? Pintu. Habib Ja'far melihat itu kalau orang masuk itu begini dulu baru apa? Apa dia bilang dalam bahasa Jawa? Saake yo mar. Wong-wong kene miskin-miskin saake yo. Tak dongake sugih kabeh. Kok sing amin kowe? Tak dongake sugih kabeh, subhanallah. Begitu selesai pengajian, Habib Ja'far bareng-bareng itu membaca doa Allahumma ya ghani ya mughni dan sebagainya. Amin kabeh, subhanallah. Enggak lama setelah itu orang situ kaya semuanya. Kenapa? Dapat ganti untung jalan tol. Ini Mas Munir ada di sini, betul? Betul Mas Munir?
Nah, subhanallah. Ada min doa Habib Ja'far. Ya, Habib Ja'far ini kalau melihat apa keadaan kaum muslimin, hatinya tersentuh kalau dalam keadaan yang tidak enak. Terhadap orang-orang yang ahli maksiat juga demikian. Sebagaimana Imam Syadzili mengatakan, wa nahnu nanduru li ahli ma'asi bisyafaqah. Kita melihat orang-orang yang ahli maksiat dengan mata kasih sayang, bukan dengan mata kebencian. Kalau dengan mata kebencian tidak terbentuk ini Jati Sumonegoro. Jati Sumonegoro ini berawal dari ceritanya saya baca tadi. Ya corone iki gampangnya bocah-bocah yaknah tergabung dalam jamaah maulid asam urat wal encok. Asam urat wal apa? Nah, akhirnya dikumpulkan satu persatu, dikumpulkan bisyafaqah dengan kasih sayang, dikumpulkan baca maulid dan sebagainya, mendapatkan sirnya maulid ini tadi berubah menjadi anak-anak yang istimewa. Alhamdulillah. Sing maune yaknah dadi alhamdulillah. Hasbunallah. Hasbunallah. Nah, begini perjuangan para aulia, perjuangan para ulama menjadikan yang tadinya yaknah jadi apa? Tidak seperti yang dikatakan Habib Jindan pada masa ini tadi. Banyak orang yang non sewu wong Islam di kafir-kafir ke. Orang sudah benar disalah-salahkan. Ono wiridan ba'da salat salah, salaman ba'da salat salah. Lu salaman ke ba'da salat kok salah? Wong bar ngising salaman kok ora salah. Gini Bang nggih? Gini Bang nggih? Wong salaman kok, dua orang muslim bertemu saling bersalaman, tangannya keduanya ini belum lepas, dosanya sudah lepas semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ikut di zaman sekarang lho apa meneh hal jelas salah, ini bid'ah dolalah. Kalau saya bilang hal ini bid'ah dilalah. Bid'ah apa? Lho dilalah kok ono. Gini Bang nggih? Umpama nggak ada hal, kita nggak sempat dengar ceritanya para aulia, para solihin. Gini Bang ya? Tapi dilalah kok yono. Alhamdulillah. Nah, para hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagian lagi dari saya cerita, bagian dari kelebihan Allah berikan kepada Habib Ja'far bin Muhammad bin Hamid Al-Kaf. Satu hari ada dua syarifah nangis-nangis datang ke rumah, minta supaya ibunya yang sedang dirawat di rumah sakit ini dikunjungi Habib Ja'far dan didoakan. Habib Ja'far, yo engko. Saya bahasa Jawa, kalau dengan Habib Ja'far ceritanya mesti bahasa Jawa. Nggih, yo engko. Terus satu hari ketika saya pulang dari ziarah bersama beliau, ziarah ke Habib Ahmad bin Ali Bafaqih di Kemusuk Jogja, Habib Ja'far tiba-tiba bilang, "Mar, kita lunga nang rumah sakit sing ibune Syarifah loro iku dirawat. Ayo." Marani datang ke rumah sakit. Kebetulan dua Syarifah itu sedang berada di situ. Alhamdulillah, senang sekali. Habib doakan ibu, Habib tak dongake. Masuk kamar, tapi untuk mendekat ke ranjang Habib enggak. Ibunya telentang di ranjang, enggak. Wis ning kene wae, soalé wis ana Mbah Mo. Wis ning kene wae awake dhewe ndonga, soalé wis ana Mbah Mo. Saya sendiri waktu itu enggak paham apa iki Mbah Mo. Begitu pulang di mobil saya tanya, "Bib, apa Bib Mbah Mo?" Mau awake dhewe ndonga ana Mbah Mo, malaikat. Apa? Wah, ini alamat wassalam ini. Betul, sampai di rumah, kita belum masuk rumah, telepon di rumah berdering dulu. Kalau no handphone dulu, bukan handphone genggam, telepon kempit dulu. Telepon di rumah berdering, saya cepat buka pintu, saya angkat telepon, betul, nangis Syarifah itu dan mengatakan ibunya wafat. Wah, ya bener, ono Mbah Mo. Untung boten kita sing disikat. Tapi lumur semuanya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nek ana Mbah Mo sing ngedum rezeki ora apa-apa. Ini malaikat-malaikat nih di masa corona ini juga ada yang cuti nggak bekerja. Malaikat yang bagian mencatat pahalanya orang pengajian ribuan orang peraih semua. Ya, karena pengajian di sini ya zaman PPKM kemarin, PPKM itu kan penurunan penghasilan kiai dan mubalek itu kan. Ada PPKM ya, termasuk penurunan penghasilan kelompok maulud ini.
Walaan sudah nggak penurunan, pemundaan sekarang. Alhamdulillah. Berkatnya kita banyak haul, banyak maulid, insya Allah balak-balak disingkirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma, amin Allahumma, Allahumma antas wa ilaika Rabbana bisalam. Allahumma antas wa adkhilnal. Doanya diijabah oleh Allah. Kenapa? Karena beliau mengikuti jalannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatinya betul-betul diliputi oleh al-jud, ya. Bil jud in fa'alalaka kullal mawjud. Dengan kau berbaik hati, dengan kau berbaik pikiran, dengan kau berbaik dalam apapun, semua yang mawjud ini digerakkan akan mengarah kepadamu. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin Allahumma. Wal Habib, begitu yang saya dapati selama saya kumpul dengan beliau hampir 3 tahun 4 tahun lebih, selalu ucapannya baik, pikirannya baik. Makanya ketika ada seorang Habib sepuh yang mengutus putranya untuk ketemu saya dengan mengatakan, Habib Umar diberitahu hati-hati dengan orang Majdub, karena orang Majdub ini apa ucapannya dikabulkan oleh Allah. Nek ngomong kere yo kere langsung gue. Wahyanya ini. Karena saya dekat dengan Habib Ja'far, Habib yang sepuh itu, karena sayang dengan saya, dia ngutus putranya untuk hati-hati kalau bisa dijauhi itu. Cukup sekali-sekali saya bilang, Habib Ja'far tidak pernah ngomong, tidak pernah keluar dari mulutnya kecuali yang baik-baik. Ya doa sugih, doa sehat, doa macam-macam. Isine sing apik-apik kabeh. Lah kula cedak ya kula paling entuk akeh. Alhamdulillah. Kowe ora kowe. Tekomu hol tok. Gini bang ya? Karena ketika itu saya bilang, ya Habib, terima kasih sampaikan kepada abahmu. Saya berterima kasih sekali diingatkan dan disayang. Cuman saya yang mendapati Habib Ja'far ini dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi tidak pernah ngucap yang nggak baik. Selalu ucapannya baik, pikirannya kepada orang baik, perbuatannya baik, seperti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Nah, biljud in fa'alalaka kullal mawjud. Dengan kau berbaik-baik ini, semua yang mawjud akan digerakkan oleh Allah kepadamu. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin Allahumma. Ini Al Habib Ja'far bin Muhammad Al-Kaf. Satu hari di Wisma Pele. Wisma Pele itu tempat beliau menerima tamu di Kudus dekat terminal. Beliau pernah pindah di situ. Kamarnya selalu yang dipakai kamar nomor pitu. Pitu itu pitulungan mar. Ya, Beb. Jadi setiap kita datang kamar pitu, kamar pitu, kamar pitu. Satu hari saya dimasukkan ke kamar pitu itu, dibukakan di bawah kasur beliau. Lu mar aku didet akeh lho. Itu uang ratusan ribu segini dolar. Ya Allah Beb, aku sing keringetan ora tau ndek duit sakmene. Ente sing nang omah rak ning ndi diparingi mbek Gusti Allah kaya ngene. Alhamdulillah, rezeki minallah, rezeki minallah. Besok malam ketika saya mau pengajian ke Jepara, saya mampir lagi ke situ. Masukkan ke kamar lagi, dibukakan lagi di bawah kasur itu sudah habis. Kowe nembek kowe mbok irit-irit. Upama ngerokok ya mbok putil dari 6. Ini uang yang di bawah kasur yang ratusan ribu dolar dan sebagainya ini sudah habis. Lebih kemarin segitu banyaknya kok sekarang sudah habis. Tak wehno wong loro nang di rumah sakit Jepara arep operasi gak duit sakit. Tak wehno. Masya Allah. Jadi uang itu dikirim, orang itu juga nggak kenal Habib Ja'far, uang itu dikirimkan, kasihkan si fulan di kamar ini buat biaya operasi. Mungkin uang kuwi durung dioperasi wis waras mergo nampa duit iki. Masya Allah. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Lo jajal kowe loro arep operasi, terus ana sing ngirimi 3 miliar waras mesti. Gitu nggih? Nah, itu gambarannya Habib Ja'far.
yang mudah-mudahan kita semuanya malam hari ini mendapatkan keberkahannya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan keberkahan yang Allah berikan kepada para wali ini sampai kepada sentuhan tangannya, sebagaimana Allah memberikan kepada Nabi, wa yadahu tadharu barakatuhuma fil mata'imi wal masyarib. Shallu ala Nabi. Shalli wa sallim. Allah memberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kalau tangan beliau ini menyentuh sesuatu, sesuatu yang disentuh itu akan segera nampak keberkahannya. Shallallahu alaihi Nabi. Shallallahu alaihi Nabi. Nah, karena para wali ini mengikuti jalannya Nabi, mereka mendapatkan, walaupun sedikit mendapatkan apa yang Allah berikan kepada Rasulullah. Shallallahu alaihi Nabi. Shallallahu alaihi Nabi. Maka demikian juga yang Allah berikan kepada para wali. Satu hari disebutkan dalam satu kisah Syekh Bishr Al-Hafi. Dia disebut Bishr Al-Hafi, namanya Bishr, tetapi Al-Hafi ini julukan, ngodok, nggak pernah pakai sandal. Kenapa? Kenapa diberi julukan nggak pernah pakai sandal, Hafi ngodok? Karena ketika beliau dibuka pintu taubatnya oleh Allah, oleh Syekh Sufyan Ats-Tsauri, ketika itu kerjaannya masih tukang gitar di kafe-kafe, tukang menghibur di kafe-kafe. Pulang ke rumah kemudian apa? Pesan sama pembantunya, nanti kalau ada tamu bilang doro saya masih tidur, tidak bisa diganggu. Nggih. Syekh Sufyan Ats-Tsauri mampir, tanya, mana Bishr Al-Hafi? Anu, doro saya masih tidur, kata pembantunya. Terus, Bapak ada pesan apa? Pesan saya sampaikan kepada doromu, doronya doromu siapa? Doronya doromu siapa? Udah itu aja pesan saya. Pergi berjalan Syekh Sufyan Ats-Tsauri, lalu Syekh Bishr Al-Hafi ini selenting-selenting mendengar omongan itu. Wah, ini pertanyaan bukan pertanyaan sembarangan ini. Ini pertanyaan istimewa ini. Ini pasti datang dari orang yang apa? Istimewa Doronya doromu siapa? Bangun tanya. Siapa tamunya? Nggak tahu, orangnya sepuh, wajahnya wajah orang soleh. Datang apa? Kan wajah itu kelihatan. Ada orang soleh, orang sangar, benar kelihatan. Ketika apa? Diarahkan, tadi tamunya berjalan ke arah sana, lari mengejar tamunya ini nggak pakai sandal. Terus ketika kedapatan, pertanyaanmu tadi seperti itu maksudnya apa? Ya, pembantumu bilang doroku sedang tidur. Lah saya bilang, doronya doromu siapa? Lah ya siapa ya? Ya Allah. Lah kok selama ini Allah kau tinggalkan, itu doromu. Akhirnya Syekh Bishr Al-Hafi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mendapatkan julukan apa? Al-Hafi ngodok. Kadang-kadang julukannya itu para wali ini diberi julukan oleh apa? Macam-macam. Ada yang Hatim Al-Asom. Asom ini budek, kalau orang Jawa bilang budek, tuli. Loh, apakah dia tuli? Enggak, dia enggak tuli, tetapi dia satu hari pernah ketika jaga toko masih sepi pagi-pagi, ada seorang perempuan ini belanja masuk toko, dan ketika perempuan ini masuk toko dalam tujuan belanja, milih-milih barang, mohon maaf, kepentut ini dengan ngentut beda enggak? Coba dirasakan, kepentut dengan ngentut beda enggak? Beda, tapi ambune podo bro. Suaranya sama, baunya juga apa? Sama. Cuman kalau kepentut itu enggak sengaja. Lah wanita ini lagi milih-milih barang, kepentut. Malu dia, wajahnya memerah, tangannya gemeter karena wong wedok di toko enggak ada siapa-siapa, yang ada cuman Syekh Hatim itu tadi, kok sampai apa? Kepentut, malu dia. Ya Allah. Lah Hatim ini tahu, waliullah Hatim ini tahu bahwa ini saudaraku ini, masya Allah, kesian. Dia tidak sengaja, nggak mungkin dia sengaja. Wong wedok orang ngarepe wong orang sengaja ngentut, nggak mungkin. Dia tidak sengaja dan dia sekarang malu. Saya akan pura-pura tuli supaya dia tidak malu. Masya Allah. Ini menjaga kehormatan saudaranya sampai demikian.
Maka ketika orang perempuan ini selesai apa? Membuat apa? Pilihan barangnya, diajukan, ini yang saya beli. Ini. Dia bilang, saya itu tuli. Oh, alhamdulillah. Berarti saya tut, tadi dia nggak dengar. Kalau begitu sisanya saya keluarkan sekalian. Yang kedua ini sudah apa? Ngentut, bukan kepentut. Ya. Yang kedua sudah sengaja. Terus apa? Menjaga ini sampai tersiar kabar begitu, menjaga kehormatan saudaranya dengan pura-pura apa? Tidak mendengar kentutnya, dapat julukan Al-Asom, yang tuli. Masya Allah. Ini akhlaknya para wali-wali Allah. Jajal kowe, dulurmu kaya ngono dobol. Gini bang? Lah yang kayak begitu ayo kita hilangkan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Menjaga kehormatan saudaranya, insya Allah saudaranya tidak malu dan merasa tetap terhormat dimanapun kapanpun. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ini bagian dari akhlak yang sangat mulia. Ini akhlaknya Rasul Sallallahu Alaihi. Bahkan Rasulullah dalam beberapa riwayat paling senang menyebutkan hal-hal yang baiknya para sahabat di depan para sahabat supaya senang. Satu hari sahabat Bilal datang ke apa? Ke majelisnya Rasulullah. Lalu Nabi SAW bertanya, wahai Bilal, apa yang kau kerjakan semalam? Bilal dengan malu menjawab, ya Rasulullah, tidak ada yang saya kerjakan, ya yang engkau ajarkan kepadaku, engkau perintahkan, itu yang saya kerjakan, enggak ada yang lain. Enggak, pasti ada. Tadi malam saya mendengar suara sandalmu di surga. Masya Allah. Suara apa? Lah nek Kanjeng Nabi kok mireng suara sandale Bilal di swarga, berarti sahabat Bilal ini mlebu swarga sak sandal-sandale. Nggih. Nggih. Lah raimu, awakmu urung tentu meneh sandalmu. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bilal yang dari Habasyah, kulit hitam, yang dalam pergaulan masyarakat pada saat itu berada dalam strata yang paling rendah, merasa berbangga dengan Nabi menyebutkan yang demikian. Ini yang dikerjakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi. Tidak membuat kecewa orang, tidak membuat sakit hati orang, menyenangkan orang untuk supaya orang itu semakin sregep beribadah kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Ayo akhlak-akhlak yang demikian ini mari kita tiru. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Syekh Bishr Al-Hafiz satu hari berjalan di satu kota, masuk ke ruko-ruko, ke pasar. Dia periksa apa? Toko-toko belum ada yang buka, toko itu masih pada tutup semua, kecuali satu toko yang buka. Toko yang gampangnya sekarang jual jenang. Ini kejadian di Arab, orang-orang jenang. Jual jenang gampangnya aja. Ketika begitu toko jenang itu buka, saya Bishr Al-Hafiz pegang-pegang jenang, lalu tanya kepada yang jual, ini berapa harganya? Biasanya jenang satu itu Rp1.000. Lalu saya Bishr Al-Hafiz pegang, oh Rp1.000, ya sudah. Monggo kalau mau di apa? Kalau mau dibawa monggo. Ada satu dus, ada yang satu, enggak. Saya cuma pegangin aja, saya tanya berapa. Rupanya ketika waliullah ini pegang jenang itu, ada yang melihat, itu jenang itu dipegang oleh waliullah. Kalau begitu saya kepengen beli, walaupun harganya berapa akan saya beli. Datang kepada apa? Kepada yang jual. Itu jenang yang dipegang Syekh Bishr Al-Hafiz tadi mana? Ini. Berapa itu harganya? Oh nanti dulu, nunggu yang beli banyak enggak? Ya, kalau memang yang beli banyak harganya apa? Munda, uteknya pedagang ini. Nggih. Enggak taunya betul. Datang orang lagi. Jenang yang mestinya Rp1.000 itu ada yang berani beli Rp10.000. Datang orang itu aku mah Rp20.000, Rp15.000, Rp25.000, Rp30.000. Masya Allah. Cerita saya putus. Di satu tempat ada sejumlah perampok yang tadi malam habis merampok, paginya mau syukuran. Tadi malam berhasil merampok, paginya mau apa? Loh, rampok kok syukuran? Ya syukuran caranya rampok. Kalau caranya sampean muridnya para habaib, muridnya para kiai, syukuran kita dengan membaca sholawat, membaca maulid, membaca nariyah, membaca manakib. Gini apa nggih? Khataman Quran itu syukuran kita. Lah rampok ya dengan caranya apa?
rampok mau beli minuman yang paling jos, ngutus anak buahnya dibawain uang 100.000, sana beli apa, minuman yang paling jos, yang kalau perlu nggak usah diminum, dibuat kumur-kumur udah mabuk. Ono apa rak sing ngono kuwi mau? Kowe berarti tahu kok ono. Minuman yang kira-kira jangankan kok diminum, dibuat apa? Kumur-kumur sudah teler gini ya. Anak buah ini datang ke pasar bawa uang 100.000, toko masih pada tutup, satu toko yang ramai. Parah nih toko yang ramai itu, dia mendekat, ada yang 30.000, 35.000, heran dia. Tanya sama orang di situ, ini ada apa, berebut harga apa ini? Itu loh jenang di sebelah sana itu, satu, itu orang pada ingin punya itu. Oh, lah kok harganya sebegitu besarnya? Iya, karena jenang itu pernah dipegang oleh waliullah Syekh Bishr Al-Hafi. Oh, Masya Allah. Lah wali itu apa? Ya maklum, wong gali kok ya paham. Kalau sudah belajar insya Allah paham. Gini Pak, tanya, wali itu apa? Dijawab, wali itu rajulun ata Allah wa rasulahu fa akramahu. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya lalu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimuliakan oleh Allah, dia baru oh benar kemuliaannya. Barang yang 1.000 dipegang aja orang ada yang berani berapa? 35.000. Masya Allah. Muda maneh 40.000, 45.000. Rampok ini gregetan 100.000. 100.000 udah nggak ada yang berani. Wah, ambil jenangnya. Tapi ketika jenang masuk di kantong, dia berpikir, teman saya itu nyuruh saya beli minuman biar bisa mabuk, saya beli jenang. Sopo mabuk mangan jenang iki sopo? Nggih. Nggih. Iki jenang sopo sing bakal mabuk mangan apa? Tapi gak apa-apa, ini sudah pernah dipegang oleh waliullah. Insya Allah ada berkahnya, dan yang teman-teman saya nanti akan berubah jadi orang-orang baik. Nggih. Tetap dalam hati muncul keraguan lagi, jawab lagi, muncul keraguan lagi, jawab lagi, sampai kepada teman-temannya ditanya, mana botol minuman? Kamu kita bawain uang 100.000 buat beli minuman yang jos, saya beli ini. Wah, kamu ini rampok tergoblok di dunia. Disuruh beli minuman yang paling jos biar bisa mabuk, kok malah belinya apa? Lagi pula ini harganya berapa? Ini 1.000 rupiah, kau beli berapa? 100.000. Goblok kamu. Siapa yang akan mabuk dengan makan apa? Lalu kok kamu beli kenapa? Ceritanya pagi tadi sebelum saya datang, jenang ini dipegang oleh waliullah Syekh Bishr Al-Hafi. Loh, siapa wali itu? Dia rajulun ata Allah wa rasulahu fa akramahu. Rampok itu yang menjelaskan, temennya bilang, hebat betul berkahnya, sampai kamu rampok bisa dalil, sampai rampok bisa apa? Wah, hebat betul barokahnya. Apa-apa mau apa wali? Rajulun atau Allah wa rasulahu fa akramahu. Jos. Lapor ke bosnya, bos, anak buah kita ini yakna ini bos, kita suruh beli minuman, kita bawain harga uang 100.000, malah beli jenang yang 1.000 rupiah, uangnya habis di 100.000. Loh, bosnya tanya, loh ini kenapa jenang kau beli 100.000? Ini tak pagi tadi dipegang oleh waliullah Bishr Al-Hafi. Lah siapa wali itu? Rajulun atau Allah wa rasulahu fa akramahu. Wah, iki tenan berkah gede tenan ini. Akhirnya apa kata bosnya? Saya hari ini tolong antarkan sowan ke Syekh Bishr Al-Hafi, saya akan bertobat kepada Allah. Kau anak buahku terserah kau mau apa, mau tetap rampok ya monggo, mau ikut bertobat ya monggo. Bos jangan begitu bos, kita merampok berjamaah bos, tobatnya juga apa? Berjamaah. 11 rampok ini datang sowan ke Syekh Bishr Al-Hafi, kemudian bertobat kepada Allah, berkaya apa? Mek-mekane waliullah. Alhamdulillah, sampai sentuhannya pun Allah memberikan keberkahan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan malam hari ini kita yang menghormati para wali-waliullah, kita membaca maulid, kita mengatakan halnya Habib Ja'far, kita mendapatkan karomah sir asrar wal anwar dari yang kita hormati malam hari ini. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin Allahumma. Mari kita ajak tawassul bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna waqifuna bibabika walaiduna bijanabika wa muta'awwiduna bijalalika wa mustashfi'una bi anbiya'ika khususan Nabiyyir Rahmah Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mutawassiluna bi awliyaika wa salihi ibadika khususan sahibil haul Al-Habib Ja'far bin Muhammad bin Hamid Al-Kaf antaqdiya ya Allah, antaqdiya ya Allah, antaqdiya ya Allah jami'a hajatina min umuri din wad dunya wal akhirah. Monggo minta hajatnya kepada Allah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji. Ya Rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji. Ya Rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji. La ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah Rasulullah, la ilaha illallah. Ibadallah, rijalallah, ghithuna aunana lillah, hasanahza bifadlillah. La ilaha illallah, wa ya aqtab, ya anjab, ya autad, wa ya abdal, wa antum ya ulil albab, ta'ala wa ansuru lillah. Sa'alnakum walizzulfa qasadnakum fashaddu asmakum lillah. Bi rabbi qad tawallakum wa aulakum wa a'takum wa fil aqwani wa lakum aghithuna li ajlillah. Bi rabbi qad tawallakum wa aulakum wa a'takum wa fil aqwani wa lakum aghithuna li ajlillah. Fasallu asyafakum ya qawm wa hayya wa ansuruna al-yawm fahasha ya'tarikum nauman rajilakum billah. Faya Rabbi bisadati tahaqqaq li isyarati asatati bisyarati wa yasfu waqtuna lillah. بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والعين بنور الوجه. لا إله إلا الله. صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الحلق عند الله.
Demikian yang bisa saya aturkan dalam malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan majelis Jati Sumonegoro semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam 3 tahun sudah demikian hebatnya. Insya Allah ke depan semakin hebat, semakin hebat, semakin hebat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Jazakumullah khair katsir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.